Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu agama, menambah-nambah mengharap hati kita dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam Allah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majlis taklim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu syarat yang kedua, bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu mawujud, artinya ada. Jadi yang kita menyuruh ma'ruf kebaikan dan menyuruh kemungkaran itu ada syarat-syaratnya. Kadang saya suruh-suruh aja. Nah, semalam di pada insiden bahwa kita itu namanya kawa, dianggap kawa, kuasa, kada mendarat apa-apa, maka kita itu wajib menyuruhnya. Tapi namanya kita mudarat, nah kita kada wajib menyuruhnya. Nah, yang syarat yang kedua ini apa? Nah, semalam yang pertama bahwa adalah pekerjaan yang ditegah itu menyalahi syariat. Lamunnya kada menyalahi syariat saja kada wajib menagurnya. Lamunnya nang kita wajib tagur itu inya bujur-bujur menyalahi syariat. Nah, syariat apa? Syariat Islam. Yang mengerjakan itu jadi maksiat, lamunnya nya menggawi jadi maksiat atau tidak jadi maksiat. Seperti melihat akan kanak-kanak minum arak, nah, wajib menegakkannya. Kenapa? Karena ini namanya meminum ini itu ngarannya adalah ditegah dari syariat. Baik itu ini dapat maksiat, namunnya orang tua maksiatnya, namunnya kanak-kanak itu kada maksiatnya, tapi kita wajib mencegahnya karena dilarang oleh syariat. Nah, kayak kanak-kanak. Seperti orang gila menjimak binatang, wajib kita menangatinya. Nah, kenapa? Karena kada boleh oleh syariat. Nah, syarat yang kedua bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu mawujud, ada pada ketika itu, dasar ada maksiatnya. Nah, bersalahan jikalau seorang yang telah selesai sudah inya tuntung minum, kayak apa kita mencegah, menyuruh supaya jangan minum, ada awal lagi sudahnya. Atau nang mungkar tu kadada kita tegah-tegah juga, atau ya sudah selesai daripada minum arak sudah tuntung. Dan demikian lagi kada wajib kita menagurnya karena sudah tuntung. Demikian lagi bagi orang yang berkehendak minum arak. Orang hendakku minum arak ini aja. Nah, minum arak pada hari yang lain, tapi kena lawas apabila minggu depan yang akan datang, maka bahwasanya tiada mungkar akan dia, melainkan dengan menjagakan dan menegakkan dengan perkataan atau pengajaran juga. Kada wajib kita mencegahkan, tapi memadai aja. Jangan kita minum, yang itu maksiat sebenarnya. Padahalnya belum lagi mengerjakan, inya hendak ajanya. Syarat yang ketiga bahwa adalah pekerjaan yang mungkarkan itu zahir, artinya nampak, ada zahir pada orang yang mungkar itu. Dan jangan zahirnya itu sebab sungguh-sungguh diperiksa dan sungguh-sungguh diintai. Maka tiap-tiap maksiat
yang disembunyikan oleh orang yang berbuat maksiat itu, maka yaitu tiada wajib mungkar akan dia. Namunnya inya beli diaman aja di dalam rumah aja, nah kada boleh kita maintai, kada wajib maintai. Inya aja membawa minuman tuh aja, ayo kita intai minum adanya aja, nah kada wajib kita maintai itu nah, maintai. Maka tiap-tiap maksiat yang disembunyikan oleh orang yang berbuat maksiat itu, maka itu tiada wajib mungkar akan dia. Kada wajib kita mau mengungkarkan, kada wajib kita mengintai. Seperti ada orang yang minum arak di dalam rumahnya. Nah, orang minum minuman di dalam rumahnya, saya kira-kira tiada menzahirkan kepada orang yang banyak, supaya orang ada tahu, supaya orang jangan nampak nih, maka yaitu tiada harus mengintai akan dia. Lain petugas polisi, nah sarangnya namanya kita ada wajib, apa di kantongan soalnya dia wajib dan minuman saja, pastinya minuman ya, yuk kita intai, nama intainya itu ada wajib. Dan memeriksa akan dia, nah diperiksa pelan, dijinguk. Jujur juga nih ya di dalam rumah orang. Nah iya juga, ini jangan minum-minum. Tanya kada minum minyak, surang darahnya minta-intai. Nah jadi jangan ini. Akan dia seperti firman Allah, wala tajassasu. Artinya jangan kamu periksa akan orang yang menyembunyikan maksiatnya itu. Nah jangan diperiksa. Sama aja kita berbuat maksiat, tulisannya kita yang berbuat maksiat, jangan dikisahkan orang, disembunyikan aja. Aku malam tadi aja mencuntang sandal orang, pada aku ambil, nah dosa orangnya, himong mudanya kayak berbuat maksiat, nah, jangan dikisahkan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qad ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu tasallaqa dara rajulin fara'ahu ala halatin makruhatin fa'ankara alayhi wa qala ya amiral mu'minin in kuntu qad asaitu Allah min wajhin faqad asaitahu anta min salasati awjuhin. Wa qala wa ma hiya? وقال قد قال الله تعالى ولا تجسسوا وقد تجسست وقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وقد تصورت من السطح وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وما سلمت فتركه عمر رضي الله عنه wasyarata alaihi taubata. Artinya, jadi dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan sungguhnya riwayatkan setengah ulama bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik di atas pagar rumah orang laki-laki, naik di atas rumah orang Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tadi melihat akan dia atas berbuat kelakuan yang jahat. Dasar bujur Sayyidina Umar, berbuat jahat juga manusia nih di dalam rumah nih, kelakuan yang jahat. Lalu menegur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atasnya, kenapa jadi kemaksiat nih? Apa yang menggawi diri kayak ini kan? Lalu berkata, ya disariki Sayyidina Umarnya, nikam jangan lagi berbuat yang kada baik kayak ini, disarikinya. Lalu menjawab ampun rumah tadi, maka berkata dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, pemimpin orang mukmin, jika aku telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada satu jalan, maka sungguhnya engkau telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala 3 jalan. Rupanya nang orang yang dinaiki Sayyidina Umar ini alim juga soalnya, mengerti juga dengan agama.
Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa ya? Apa geraknya Sayyidina Umar? Maka aku 3 bukti berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kata laki-laki itu, sungguhnya firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, artinya maka jangan engkau kamu periksakan kejahatan seseorang. 1, jangan membongkar keburukan orang. Jangan mencari kejahatan orang. Jangan memeriksa kejahatan orang. Nah, itu 1. Orang apa-apakah dikisahkan dan orang di, nah itu kejahatan dia. Dan sungguhnya engkau memeriksakan akan kejahatan. Nah, pada ini Pian telah memeriksa kejahatan ulun. Maka Tuhan jangan diperiksa kejahatan orang. Nah, 1 Pian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, watul buyuta min abwabiha. Artinya datangi oleh kamu akan rumah seorang daripada pintunya. Firman Allah nih. Lamunnya ada orang tamu datang, iut, maka mulai lawang, mulai pintu. Nah, pian mulai atas rumah langsung masuk. Nah, pian kada beizin. Kada mulai pintu pian masuk. Nah, 2 sana pian. Sungguhnya engkau telah datang naik daripada atas rumah. Rupanya atas sutuh sini naik. Di atas sutuh sini naik. Ini namun rumah orang itu kan ada hubungan itu apa di atasnya tuh soto. Jadi kita turun mulai tangga. Pian kada mulai pintu masuk mulai atas rumah ulun. Nah, 2 pian salah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk akan rumah orang lain daripada rumah kamu hingga kamu menjinakkan orang yang mempunyai rumah itu, dan hingga kamu beri salam atas orang yang di dalam rumah itu. Nah, pian kada diizin masuk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang masuk tanpa izin ke rumah. Nah, jadi 3 pian salam. Padahal engkau tiada memberi salam. Nah, maka meninggalkan akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan mensyaratkan ia akan taubat. Maka lalu ia bertaubat. Bertaubat sini kada akan lagi masuk langsung ke rumah orang. Kada akan lagi mengintip-intip rumah orang. Kada akan lagi masuk ke rumah orang kada bersalam. Nah, langsung masuk ke rumah orang, langsung ke dapur. Nah, makanan diorang. Tapi paksaan aja. Ada orang sekali juga menawari. Padahal paksaan. Apa langsung masuk ke rumah? Saya langsung minta rumah orang berbukaan, langsung masuk, langsung ke dapur, pas orang makanan. Pas aja langsung makan. Padahal orang sekali aja menawari. Pada hidup berbangsaan makan gancang pulang bahaya bagus dia piring di balangnya aja jadi nambah tambah artinya habis dia nasi kuning. Jadi dia namun rumahnya tak membayar aja menukar lawan pancinya nih aja artinya nasinya udah habis. Nah, pancinya ini aja kayak ini pak kayak bau membayar lawan pancinya menukar apa nasi habis. Nah, itu marahnya. Kada boleh masuk rumah orang langsung menyalunyor. Nah, menuzur masuk pada salam-salaman, kada izin-izinan, langsung aja. Jadi itu 3 aja kesalahan Sayyidina Umar. Jadi ini dia bertaubat Sayyidina Umar, kada lagi melakukan kesalahan situ. Fa in qulta fama haddu zuhuril istitari fa'lam anna man aghlaqa baba darihi wa tasattara bihi qanihi fala yajuzu dukhulu alaihi bighairi ijnihi li ta'rif al-ma'siyah illa an yadhhara bid-dari zuhuran ya'rifuhu man huwa kharij ad-dari ka aswatil mazamiri wal awtari idza irtafa'at bihaythu jawaza dhalika hitan ad-dari faman sami'a dhalika
falahu dukhulud dari wa kasrul malahi. Wa kadzalika idza irtafa'at aswatus sukari bil kalimatil ma'lufati bainahum bihaitsu tasma'uha ahlus syawari'i. Fahadha izharun mawjibun lil hisbati. Artinya maka jika engkau kata, maka apa had atau batas zahir maksiat itu, pada apa had tersembunyi maksiat itu, apa batasan nang zahir maksiat, nang maksiat benampak-nampak itu apa, dan apa batas sembunyi maksiat itu. Nah, jadi maka ketahui olehmu bahwasanya maka yaitu tiada harus bagi seorang masuk atasnya dengan tiada izinnya, karena mengenal akan maksiatnya itu, melainkan bahwa menzahirkan ia di dalam rumahnya akan maksiatnya sekira-kira zahir, dan ketahui akan dia oleh orang yang di luar rumahnya itu seperti kedengaran suara serunai rabab apabila naik suaranya sekira-kira melalui pagar rumahnya itu, maka barang siapa mendengar akan yang demikian itu daripada luar rumahnya itu, maka harus ia masuk ke dalam rumahnya itu dan harus ia memecahkan alat permainannya itu. Demikian lagi apabila terangkat suara orang yang mabuk minum arak dengan perkataan yang ma'ruf, maka di antara mereka itu sekira-kira mendengar akan suara, maka yaitu oleh orang yang di jalan raya itu, maka inilah hak orang yang menzahirkan akan maksiatnya itu, yang mewajibkan bagi dimungkarkan maksiatnya itu. Lamunnya penyaring-nyaring sampai ke jalan raya, menampak-nampak inya, membunyikan inya serunai, kadang-kadang sampai ke jalan, nah itu boleh di sini dimasuki ke rumahnya, kemudian dipecah itu tadi bunyiannya. Atau inya benampak-nampak mabuk-mabukan, kadang-kadang sampai keluar nyaring benar, nah itu boleh di sini dimasuki rumahnya. Tuhatnya, batasannya, lamunnya orang begini aja, ada boleh. Mana batasannya? Rumah orang yang boleh dimasuki itu enggan pagarnya. Kita orang rumah orang berpagar jangan dimasuki langsung, mengalunyor langsung masuk ke pagar, tidak boleh. Enggan pagar apa? Batasnya. Batas rumah orang. Nah kan ada kunci juga aja pagarnya nih. Nah tidak boleh tuh. Enggan pagar depan kita mengiang. Dikatok, kamunya rumah bepagar bagus saja belek supaya orang kadang alih miau nyaring banget. Rumah pagar jauh pula, kayak apa orang hendak masuk, ini pagarnya ada kunci juga aja, masuk aja jadi tidak boleh juga. Hingga batas pagar depan, kunci gerbang kunci, ada boleh kita menerobos pagarnya. Hingga situ batas rumah orang. Lamunnya orang memukai, alhamdulillah. Lamunnya kada 3 kali aja batasnya mengiau. Dikiau terus sampainya ada aja orangnya ada kiau terus. Nah Nabi melajari 3 kali aja. Lamunnya lebih pada 3 kali boleh. Lamunnya lebih pada 3 kali berpaksaan orangnya. Kalau orang nak guring, kalau orang istirahat, kalau orang apa kayak bahasan. Wah ini kan ada sudah HP, di HP dulu orang, aku sudah ada di luar, kan? Syarat yang keempat bahwa adalah maksiat yang dimungkarkan dia itu yang diketahui dengan ilmu syariat. Jadi nang maksiat itu memang kita sudah tahu bahwa itu adalah maksiat. Lamunnya kada tahu berdosa. Yang muwafaqat artinya bersepakat orang yang mempunyai mazhab akan haramnya itu, maka tiada harus orang yang mazhabnya Syafi'i bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Hanafi. Nah, kada boleh tuh. Kita misalnya mazhab Syafi'i, orang itu sembahyangnya kada menutup aurat, makanya Imam Hanafi.
Apa itu aja? Sembahyangnya terbuka aurat, betis cemol-cemol, betisnya terbuka, tangannya banuan. Nah, kalau saya takut itu karena itu mazhabnya lain. Mazhab Syafi'i yang meminum nabat yaitu arak yang diperbuat daripada suatu yang lain daripada inab, daripada anggur, yakni arak yang lain daripada anggur, jika ia minum akan demikian itu akan kadar belum sampai memabukkan boleh. Itu Imam Hanafi boleh, tapi jangan sampai memabukkan. Lain daripada anggur, bolehnya minum arak tadi, tapi jangan sampai memabukkan. Nah, kita kada tahu, kada usah menegur orang karena mazhabnya lain. Bersalahan jikalau minum akan yang demikian itu oleh orang yang mazhab Syafi'i, maka lazim orang yang mazhabnya Syafi'i itu menegur akan dia. Nah, mazhab Syafi'i namanya mazhab Hanafi kan boleh aja, asal jangan liwat mabuknya. Sama ada ia minum bagi nabat itu akan had yang membawa akan mabuk atau tiada. Nah, jangan ditakut di sini karena mazhabnya lain. Mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Demikian lagi tiada harus bagi orang yang mazhabnya Hanafi bahwa menegur ia akan orang mazhab Syafi'i yang memakan dob. Dob itu artinya yakni biawak, punggur dan barang sebagainya. Tiap-tiap yang harus pada mazhab Syafi'i dan tiada harus pada mazhab Hanafi belayan. Jadi namanya belayan mazhabnya, jangan bertakur-takuran. Jika kada boleh ini, kada boleh itu, kada boleh ini, kada boleh itu, jangan. Maka tiada harus bagi orang yang Hanafi itu menegur akan orang yang Syafi'i yang berbuat akan dengan demikian itu. Maka kiaskan olehmu pada segala masalah yang bersalah-salahan ulama padanya. Jadi jar Arab, orang Indonesia itu makan ular. Sekalinya ular itu adalah walut. Nah, Indonesia makan ular. Makanya walut tenan. Ular jinya haram jinya. Padahal Imam Syafi'i boleh. Orangnya Maliki kada boleh, ada kita boleh. Nah, ada sama nagur-nagur lawan Imam Syafi'i. Orang Hanafi berselawar handap boleh, Imam Syafi'i kada boleh berselawar handap lelakian. Kalau imam yang lain itu boleh aja berselawar handap lelakian. Kalau Imam Syafi'i kada boleh, harus sampai lutut. Rukun yang keempat nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh atau kelakuan menegakkan itu, dan baginya itu ada 4 derajat. Nah, jadi menegur kelakuannya itu kayak apa? Kelakuan kita menegur itu nah kayak apa menegurnya? Nah, itu ada 4 jadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan